Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini dari kitab Yesaya pasal yang ke-13. Kiranya Tuhan memimpin dan menolong kita. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat ini, kami mau merenungkan akan firman-Mu. Tuhan juga tolong kami agar kami sungguh-sungguh dapat mengerti akan firman, menyimpannya dalam hati dan melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini jika ada yang menegur kami atau menguatkan kami, terus mendorong kami untuk bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sama-sama membaca kitab Yesaya pasal yang ke-13. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi terhadap Babel. Ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul. Berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring. Lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku, orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Saudara, untuk mengerti konteks secara keseluruhan daripada kitab Yesaya pasal yang ke-13 ini, kami selalu mendorong saudara untuk membaca akan Alkitab. Ya, jadi Yesaya pasal yang ke-13 secara keseluruhan. Dan kemudian saudara bacalah tulisan Gema yang sudah dibuat juga oleh GKY, Sinode GKY. Ya, dan saudara perlengkapi dengan refleksi Gema ini sebagai bagian daripada perenungan bagaimana kita menerapkan, merefleksikan akan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau saudara membacanya, membaca Alkitab, membaca secara detailnya, secara lengkap dan kemudian mendengarkan refleksi ini, maka saudara akan diperlengkapi dengan sangat baik, saudara. Ya. Nah, saudara, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-13 ini berbicara tentang nubuat Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yesaya tentang penghukuman yang akan diberikan kepada bangsa Babel. Saudara, Yesaya adalah nabi yang melayani bangsa Yehuda ya, untuk apa dinubuatkan mereka akan dihukum. Saudara, kemudian Babel yang menjadi bangsa yang menghukum, yang menyerang akan bangsa Yehuda. Kemudian saudara, Yehuda pada akhirnya bagaimana? Yehuda itu akan dibebaskan dari hukuman Tuhan ketika mereka diperintahkan untuk berbalik, masa penghukuman itu berakhir. Nah, ini Babel, bangsa yang telah menyerang dan menindas daripada bangsa Yehuda. Dan pada akhirnya bangsa ini juga dihukum oleh Tuhan. Bagaimana mereka memperlakukan akan bangsa Yehuda, umat pilihan Tuhan. Dan saudara sekalian, kita lihat di dalam akan kisah yang dinyatakan di dalam perjanjian lama. Bagaimana Tuhan tetap mengasihi akan bangsa umat pilihannya. Dia membiarkan mereka, dia sendiri yang menghukum juga mereka di dalam akan masa-masa pembuangan itu. Ya, tetapi tidak selamanya. Ketika mereka berbalik, mereka diperintahkan untuk kemudian bertobat dan kemudian Tuhan membebaskan mereka kembali, saudara. Nah, saudara sekalian, di dalam kehidupan kita seringkali kita mengalami hal-hal yang kita tidak mengerti sebagai anak Tuhan. Kenapa ini terjadi pada saya? Kenapa ini terjadi pada saya? Ada orang salah mengerti kita, mungkin dari tetangga kita, mungkin orang di kantor kita, mungkin juga bahkan saudara dari keluarga kita sendiri. Mereka memperlakukan akan kita dengan tidak baik, mereka jahat kepada kita. Namun saudara, satu hal juga yang harus kita renungkan. Jangan selalu memikirkan bagaimana orang itu tidak baik kepada kita, jahat kepada kita. Namun kita juga harus memikirkan saudara, adakah kita jahat kepada orang lain juga? Adakah kita iri hati kepada orang lain? Adakah kita menjelek-jelekkan orang di belakang orang itu yang ternyata apa yang kita katakan itu tidak benar?
Bahkan seringkali kita hanya mendengar isu, oh orang ini begini, yang ini sampaikan kepada kita, wah kita cepat-cepat sekali juga meneruskannya kepada orang lain. Nah, bagaimana kita terhadap teman, bagaimana kita juga terhadap rekan kerja kita, bagaimana sesama pelayan-pelayan di gereja, misalnya pelayan Tuhan, adakah kita saling mendukung untuk pekerjaan Tuhan, atau sebaliknya saudara, seringkali yang terjadi saling bahkan menjatuhkan satu dengan yang lain, dan ini sungguh-sungguh tidak memuliakan Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Nah, bagaimana kehidupan kita saudara dengan apa? Dengan keluarga kita juga. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua? Adakah kita mengasihi orang tua? Atau bahkan mungkin saudara kita itu jahat kepada orang tua. Saya ada mengenal orang saudara, orang tuanya sudah sakit, menderita, setengah mati, tapi anak juga datang tetap memikirkan diri sendiri. Orang yang sudah sakit, ya, mama yang sudah sakit, papa yang sudah sakit, engkau yang sudah sakit, tapi ada orang-orang ini tetap memikirkan bagaimana meminta uang, mendapatkan uang, ya, padahal orang tua sedang sakit, saudara. Nah, ini saudara kita katakan, bagaimana orang-orang ini bisa berdiri satu hari kelak di hadapan Tuhan. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan akan setiap tingkah lakunya di dalam kehidupan ini. Nah, saudara sekalian, ini menjadi peringatan bagi kita. Tuhan akan menghukum. Hari ini saudara, mungkin kita melihat orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang bebal seperti yang ditulis dalam Mazmur 73. Mereka tidak percaya Tuhan, mereka yang jahat. Kenapa seolah-olah Tuhan masih memberkati mereka? Nah, tapi ketika kita membaca Mazmur 73 itu, akhirnya kita melihat nanti pada akhirnya bagaimana kehidupan mereka. Tuhan tetap akan menghukum mereka. Sekalipun saudara, mungkin sampai akhir hidup mereka di dalam dunia ini mengatakan, wah dia sampai matinya pun dia senang. Tapi saudara, kemanakah orang yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus pergi setelah kematian? Kemana mereka pergi? Kita semuanya tahu, kepada kebinasaan yang kekal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, hari ini melalui perenungan kita, saya menghimbau setiap kita selidiki hati kita terlebih dahulu. Adakah kita jahat kepada orang? Adakah kita selalu mencari-cari kesalahan-kesalahan orang-orang yang mungkin kita tidak senangi, kita tidak suka di dalam hidup kita? Ya, atau juga kita melihat bagaimana hubungan kita dengan rekan kerja kita. Hanya untuk kepentingan mungkin prestasi kita dianggap baik oleh bos, oleh pimpinan, kita sering menjatuhkan rekan. Nah, bagaimana dengan keluarga? Adakah kita baik kepada saudara kita? Adakah kita baik kepada orang tua kita? Sebagaimana perintah daripada Tuhan, kita harus menghormati, mengasihi orang tua kita. Nah, kemudian saudara, kalau kita sendiri juga sudah merenungkan kehidupan kita, kemudian kita ada orang yang menjahati kita, orang yang tidak baik kepada kita, orang yang selalu memojokkan kita serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa, minta Tuhan yang berkarya. Saya banyak sekali melihat saudara, orang-orang yang nasibnya, kehidupannya, mereka yang jahat kepada sesama, mereka jahat kepada hamba Tuhan, mereka jahat kepada sesama orang Kristen. Di akhir hidupnya, bahkan selama mereka masih hidup, usahanya tidak lancar, usahanya bangkrut, dia dulunya yang kaya, kemudian menjadi miskin. Itu kenapa? Karena Tuhan menghukum. Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang hatinya jahat. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara sekalian, menjauhi semua hal itu dari kehidupan kita. Kita terus bertumbuh menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini mengingatkan kami. Kami menjaga diri kami sendiri. Jangan ada kejahatan, hati yang dengki kepada orang, hati yang selalu mau memojokkan, menjatuhkan orang, hati yang tidak tulus kepada teman, kepada keluarga. Dalam keluarga juga seringkali ya Tuhan, kami tidak menjadi orang tua yang baik, tidak menjadi anak yang baik ya Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami sungguh-sungguh di dalam hidup ini dapat menjadi akan teladan, menjadi contoh bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus juru selamat kami berdoa. Amin. Tuhan
memberkati saudara.